Begitu kita melanggar nurani kita juga dapat pahala. Tapi pahalanya itu ya sesuatu yang membuat kita merasa bersalah. Itu yang kemudian disebut siksa. Iraha siksa teh karaosna. Ayeuna di dieu nyata itu yang disebut dengan nadirum mubin. Setiap spektrum emosi yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya. Kemarin saya kedatangan tamu. Suami istri. Gitu. Begitu datang suaminya bilang, istri saya ya masih suka marah-marah. Bagus, saya bilang. Saya kan harus di titik tengah. Masa saya langsung terpengaruh sama dia, langsung ditunjuk-tunjuk itu istrinya. Enggak, saya bilang bagus. Gimana? Marah tuh rasanya. Gak enak ayah. Udah cukup. Masih mau marah-marah? Gak enak ayah. Udah cukup. Saya cuma menunjukkan bahwa marah itu bukan nggak boleh, boleh, rasakan aja. Cok, saya bilang lagi sama istrinya, tadi ketika marah, bercermin nggak? Ya ayah, jelek banget saya. Bagus. Jantung gimana jantung? Debar-debar ya. Bagus. Kepala gimana? Pusing ayah kalau udah marah. Bagus. Gimana? Masih mau marah? Gak enak marah tuh kan, biarin aja. Nanti juga akan berhenti marahnya. Kan marah tuh gak enak. Itu kan marah tuh spektrum emosi. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Saya tanya lagi, kalau gak marah spektrum emosi bukan? Sama itu spektrum emosi. Enak gak kalau gak marah? Enak ayah, adem. Tuh kan adem. Apa yang salah orang marah? Gak ada yang salah. Itu mengajarkan pembelajaran. Yang tidak marah benar gitu. Semua spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Makanya berguru kepada saya, gak ada salah, gak ada benar. Udah nikmati aja. Kemarin ada yang datang ke sini ke saya. Ayah, saya udah lama gak ngaji sama ayah. Terus kemana aja kamu? Saya berjudi ayah. Bagus. Gimana? Judi pengalamannya gimana? Saya suruh ngobrol aja. Bangkrut ayah, saya gak punya apa-apa. Nah, masih pengen judi lagi. Gak mau ayah. Nafsu katanya. Menangnya dikit, pengennya masangnya banyak lagi. Nah gitu kan. Kalau gak ngalamin kan repot. Jadi sebetulnya apa yang salah? Biarkan saja, setiap pilihan kan mengajarkan pembelajaran. Jadi oleh itu bagi saya gak ada bagi saya salah benar, biarin aja. Semua kebenaran kok. Awas hati-hati nih nangkap pelajaran saya. Maksudnya penilaian kita jangan terjebak salah benar. Kalau misalnya dengar orang lain, dia masuk penjara gara-gara mencuri, ya gak apa-apa. Apa yang kalian katakan? Salah? Di situ ada spektrum pembelajaran dari semesta. Nanti juga masuk penjara, dikubukin polisi, di dalam juga tidak bebas. Dia akan merenung. Oh, akibat dari kejahatan saya mengalami situasi yang semacam ini. Pelajaran bukan? Apa yang salah? Gitu. Nah, jadi saya bukan menghalalkan mencuri gitu, tapi kalian jangan buru-buru menilai salah pada orang yang dianggap salah oleh kalian, karena salah benar itu penilaian bukan kebenaran. Oleh karena itu pelajaran yang paling berharga, catat, setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran yang amat berharga kalau itu dijadikan sebagai pelajaran. Nah, makanya banyak orang mengalami kejadian di semesta ini
tetapi dia tidak dapat pelajarannya. Itu yang keliru. Itu yang merugikan waktu. Jadi oleh karena itu para sahabat ya, puncaknya perjalanan spiritual itu sebetulnya adalah kemampuan kita mengambil pelajaran hidup dari setiap peristiwa kehidupan. Itu. Jadi semua itu sebetulnya mengajarkan begitu luar biasa banyak hal. Ya. Nah, dari semua itu supaya kita tetap sadar, maka belajar fokus ke sini, di sini, saat ini, sekarang. Itu kuncinya. Oke, baik. Kita lihat ayat 116. Ya. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, qalu la ilam tantahi ya Nuh. Itu. Nah ini nih si pengikutnya Nuh yang kontra sama Nuh. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, la ilam tantahi ya Nuh, la takunanna minal mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang dirajam. Maka kamu akan termasuk orang yang dirajam. Apa sih pesan ayat ini? Pesannya sederhana para sahabat. Kalau kita menanam cengek, pasti rumput jadi. Tuh. Laras, Pak Haji. Pak Haji Asep. Kalau tanya ini harus sama Pak Haji. Kalau nanam singkong, rumput pasti jadi. Tapi nanam rumput, singkong tengiringan. Gitu. Jadi Nuh ini akan selalu dapat tantangan. Orang beriman itu 1% kolil. Nah sudah gitu sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awalnya ya banyak tapi akhirnya tinggal qalil lagi. Qalilu minal akhirin 1% lagi. Ini yang iman beneran loh, bukan yang aku beriman. Makanya kan di Quran tuh ada kata-kata bagus tuh. Surat Al-Ankabut. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kamu beriman sebelum aku mengujinya. Kan gitu. Artinya untuk menyatakan keimanan seseorang itu ada saringannya loh. Ada filternya. Ada fit and proper testnya. Gitu. Nah siapa yang mengadakan ujian itu? Ya tentu saja semesta ini akan menyeleksi kadar keimanan kita. Ya. Nah, jadi kata-kata dirajam di sini itu ingat bahwa sebetulnya kita ini kalau ingin jadi orang yang beriman perlu nggak yang tidak beriman? Nah, apa yang salah dengan yang tidak beriman? Kan perlu. Makanya Allah bilang di Quran, sekiranya aku mau jadikan semua manusia beriman, itu sangat mudah bagiku. Tapi kalau semuanya beriman kan kita jadi susah. Gimana ngukur iman kita kalau nggak ada yang beriman? Makanya Allah juga bilang, sekiranya aku mau, aku jadikan semua di semesta ini jadi orang kaya. Susah nggak? Beunghar segala boga, macul sorangan. Ngadu sorangan. Ngelas sorangan. Naikkan kenteng sorangan. So, susah nggak? Kamu ngan batur ge sarua beunghar. Makanya jangan sok-sokan belajar itu. Wah, supaya di seluruh semesta ini, saya mau bikin pesantren supaya seluruh semesta ini beriman. Itu sudah melanggar Allah.
Allah aja bilang, sekiranya aku jadikan orang beriman semuanya, sesuatu yang mudah bagiku. Tapi Allah melakukannya. Iya mah pimpinan pondok pesantren mau bikin semua orang beriman, melanggar. Betul nggak? Dacek si eta mah cenah nu teu iman teh awon penilaian itu mah. Keun we itu menafsi-nafsi perjalanan masing-masing. Betul nggak? Bukankah kita perlu kehadiran mereka? Ngartos ente? Gitu. Kalau semua orang baik, kumaha ngukurna? Katinggalina alus teh lamun panggih jeung nu goreng. Jadi yang tidak baik menurut penilaian kita perlu ada? Ya sudah, terima saja hidup apa adanya. Terima saja hidup itu ada, enak gitu. Hidup itu penuh dengan kegembiraan. Tong cegekan maka kabatur. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu. Ya, paham? Lanjut dulu. Ya. Nuh berkata, apa kata Nuh? Qala Robbi inna qaumi kadzabun. Tuhan, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Sedih nggak Nuh didustakan kaumnya? Sedih nggak kira-kira? Masa Nuh masih sedih? Nggak sadar kalau gitu. Emang Nuh kalian? Sekelas Nuh utusan Allah yang sudah mencapai kesadaran didustakan kaumnya, ya biasa aja. Karena Nuh itu sudah tahu. Sudah tahu kalau harus ada yang mendustakan. Dibutuhkan gak sama Nuh? Apa yang salah? Nih kebiasaan kalian. Begitu yang kalian tidak suka langsung diperangi. Padahal kehadirannya kan dibutuhkan. Betul nggak? Coba perhatikan saya. Jadi apapun di semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu karena kita tidak mampu menggunakannya, memanfaatkannya. Betul? Iya. Awas jangan manggut-manggut tapi nggak ngerti. Nah, kemudian di ayat ini faftah baini wa bainahum fathan. Faftah itu putuskan. Baini wa bainahum, antara aku dengan mereka, fathan dengan keputusan, wa najjini wa mamma'ah ya wa mamma'iya minal mu'minin. Ya. Maka putuskan. Ada satu keputusan yang nyata, yang jelas, yang tegas antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Jadi Nuh itu meminta kepada Allah, faftah, putuskan. Fathan itu putusan yang setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, ya, antara aku dan mereka. Jadi maksudnya Nuh itu meminta beda, pisahkan gitu. Jadi orang yang ikut Nuh dengan orang yang tidak ikut Nuh itu tolong tunjukkanlah perbedaannya gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Nanti juga akan kelihatan yang ikut yang nggak ikut bedanya. Betul nggak? Jadi supaya ya orang-orang yang antara ikut dan tidak ikut itu kelihatan. Makanya kan di Quran dikatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Kitab ini, awas, kitab bimubin, kitab bimunir, kitab yang bercahaya ini aku wariskan pada abdi-abdi yang terpilih. Jadi yang dapat kitab itu adalah abdi-abdi yang terpilih. Tapi Allah bilang, di antara abdi-abdi yang mewarisi kitab ini terbagi menjadi 3. 1, dzalimun li nafsi, kembali menggelapkan dirinya sendiri, mundur ke belakang. Yang kedua, al-muqtasid, setengah-setengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biidnillah,
orang-orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya terserah, kalian mau masuk yang mana? Mau masuk yang kembali ke belakang? Salah? Tidak salah, itu kan pilihan. Mau yang setengah-setengah, seperti yang ikut padahal enggak, seperti yang enggak padahal ikut, seperti ngaji padahal tidak, seperti tidak padahal ngaji, seperti ikut kajian padahal tidak, seperti tidak padahal ikut kajian. Orang yang semacam ini ya setengah-setengah, bahasa Qurannya al-muqtasid. Nah setengah-setengah ya jadinya juga setengah. Ya toh? Itu. Setengah ikhlas, setengah iman, setengah manusia, setengah deui naon tah. Paham ya? Oke, baik kita lihat ayat yang ke-119. Ini saya baca dulu semuanya. Nah, fa anjainahu wa mamma'ahu fil fulki. Fulki itu kapal. Fi itu dalam, fil fulki di dalam kapal, al mashhun, fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan itu. Ya, jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh, orang-orang beserta Nuh. Nah, ini tentang diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ini saya mau cerita sedikit. Karena biasanya kan kita suka terjebak oleh dualitas. Hati-hati ya, karena ini keterbatasan kata-kata. Kalau ada orang, ya ada orang di sekitar Gunung Merapi meletus. Ini ada rumah yang tertimbun oleh abu, ada rumah yang tidak tertimbun oleh abu. Yang mana yang diselamatkan? Mana yang diselamatkan Allah? Ya? Ada yang tertimbun abu, rumahnya hancur. Ada yang tidak tertimbun abu, rumahnya nggak hancur. Mana yang diselamatkan Allah? Nah, harusnya kalau orang yang sadar, ya dua-duanya juga diselamatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ini perlu ditimbun, yang ini tidak perlu ditimbun, kan begitu. Itu yang terbaik bagi mereka. Nah, kalau kita sudah tidak terjebak oleh dualitas, kita tidak akan berkata yang diselamatkan itu yang tidak tertimbun. Yang tertimbun itu tidak diselamatkan oleh Allah gitu. Memangnya ada di situ ada ruang gitu yang satu dikuasai Allah, yang tidak dikuasai Allah, ada gitu? Itu sudah mendua. Yang satu diselamatkan Allah karena Allah ada di situ, yang tadi diselamatkan tidak diselamatkan Allah karena Allah kebetulan di situ Allah sedang tidak hadir. Begitu? Tapi kan kita sudah terbiasa ngomong begitu, betul enggak? Makanya doa kalian tuh pasti semoga dilancarkan, diselamatkan, dimudahkan, kan gitu. Doanya ya udah kayak gitu modelnya. Betul enggak? Iya, doa orang yang sadar enggak begitu. Ya Allah, kuatkan pundakku. Apapun yang harus aku gendong, kuatkan pundakku. Tidak minta ya Allah ringankan. Ya udah dikasih ringan-ringan aja kata Allah. Darah kayak kerupuk deui. Dan minta juga yang ringan terus sama Allah. Betul enggak? Iya. Kalau besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, ringan mana? Sama ya. Berarti kalian ngikuti pengajian dari tadi dengan saya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di ayat 120. Nah, summa agrokna ba'dal baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Lihat saya semuanya. Jadi memang ada yang harus diperlakukan begini, itu diselamatkan. Ada yang harus diperlakukan begitu, itu juga diselamatkan. Jadi dua-duanya sebetulnya ditolong Allah. Yang tidak tenggelam ditolong Allah, yang tenggelam ditolong Allah. Karena kebutuhan dia memang harus tenggelamkan. Perlu saya jelaskan? Nah, masih belum mengerti juga. Ada orang yang harus sadar setelah dikasih berbagai macam
Kejadian yang membuat segalanya hancur lebur. Ada? Siapa? Ngacung we. Betul nggak? Iya. Makanya di kelas-kelas spiritual seperti ini, maaf ya, jarang sekali. Ya, orang yang hidupnya mulus-mulus. Semua yang ada di sini itu yang hidupnya mules-mules. Yang mulus-mulus gak ada di sini. Yang ada di sini pasti yang mules-mules. Ya, gitu. Jadi kalau gitu, milih mulus-mulus. Ya terima saja dua-duanya, itu yang terbaik. Lagi mulus saja, lagi mules saja. Justru mules itu yang menyebabkan kita menjadi sadar. Makanya tingkatan tertinggi manusia itu adalah melepaskan.